Ingetin aja, Ci, segera menyusul. Ya oke. Kasri ada nggak? Ah, Ya ada ya Kasri. ada, Tadi absen dulu. Oke, Elsa ada ya? ada, Terus Kak Mas Rina ada. ada, Terus Kak Romai sama Kasri ada ya? ada. Tadi sampai Oh, Bu nungguin Christine. soalnya. Hah? Bu Christine. Ada, Bu Rahayu sama Romai. Ada kan? ada, Musanya Bu Tentrem sama Penonton Waretno. ada. Kak Wanda, yang lainnya. Kak Christine Saragi. Terus Kak Aci ada nggak sama Kak Tri? Siapa? Aci, Yang Kak Mbak Aci kayaknya pengunjung saya Kak Wanda. lihat, tapi kalau Kak Tri sudah ada. Oh, Kak Aci belum yang dosen CBI itu loh. Oh, ajar Aci. Saya nyari dulu Kak Wanda ya. Oke, kita sambil jalan berarti. Oke, rekan-rekan kita akan mulai persiapan kita di mana kita akan membahas materi minggu ketiga, 4, dan 5 bulan November. Jadi kita habiskan bulan November ini. Eh, sebelumnya, sebelum memulai persiapan ini lebih jauh, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga sampai kelima bulan November ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, rekan-rekan, kita akan lihat untuk materi kita tanggal 16 gitu ya. 16 November, judulnya adalah berubah menjadi lebih baik, bahannya dari Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Alkitabnya Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya sudah menyiapkan untuk bahan versi scan-nya. Butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama membaca ayat 1 sampai dengan 6. Orang pertama baca ayat 1 sampai 5, orang kedua ayat 6 sampai dengan 11. Silakan rekan-rekan, yang orang pertama dulu. Barangkali 1 sampai dengan 5. Siapa yang dengan rela hati dan tanpa paksaan bisa membantu untuk membacakannya? Ada scannernya di depan kita ini. Ezra 1 ya Pak? Betul Bu? Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ya, Maning. Oke. Maning orang pertama. Lalu orang kedua ayat 6 sampai 11. Siapa yang mau bantu? Saya Pak. Siap, Bu Elsa. Bu Elsa. Oke. Bu Elsa ya. Berarti Bu Elsa orang kedua nanti. Nanti Kak Tri di bacaan yang minggu depannya ya. Gitu ya. Oke. Bu Elsa berarti ayat 6 sampai 11. Silakan, Mbak Ning. 1 sampai 5. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaannya secara lisan dan tertulis. Demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Kiranya Allahnya menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem. Setiap orang yang masih tersisa, dimanapun ia tinggal sebagai pendatang, harus didukung oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, selain persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Lalu berkemaslah para kepala kaum keluarga Yehuda dan Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk pulang dan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Silakan, Bu Elsa, dilanjut. Semua orang di sekeliling mereka membantu dengan barang-barang perak
emas, harta benda, dan ternak, serta pemberian yang berharga. Belum lagi segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores menyuruh mengeluarkan pula perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil ilahnya. Kores, Raja Persia, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pemimpin orang Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, juga 410 piala perak, dan 1000 buah barang-barang lain. Seluruh perlengkapan emas dan perak itu berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar pada waktu orang-orang buangan itu pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, kalau kita melihat bacaan ini, maka sebenarnya ini adalah penggenapan daripada apa yang kita jadikan bahan ajaran minggu ini. Ya, makanya tema tanggal 9 besok dengan tema minggu depannya, tanggal berapa ini? Tanggal 16 gitu ya, itu sangat korelatif. Karena apa? Karena apa yang kita ajarkan minggu ini untuk menerima keselamatan, bahwa Tuhan bisa menyatakan keselamatan lewat siapa saja, digenapinya di bacaan Ezra ini. Di mana Raja Kores pada saat itu digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ya. Kenapa di situ diberikan penegasan Kores Raja Persia? Karena Bapak Ibu Saudara, kita ingat pada saat itu Persia sudah menguasai kerajaan Babilonia. Jadi kan Israel itu dihancurkan oleh Babilonia dan juga dihancurkan juga oleh bangsa satunya, begitu ya, Assyria. Nah, pada saat itu Persia yang sudah mulai berkembang akhirnya menaklukkanlah kurang lebih dia punya yang pada saat itu sedang berkuasa, gitu ya, kerajaan-kerajaan itu dihancurkan oleh Persia. Gitu ya. Nah, di dalam bagian ini rekan-rekan, kalau kita lihat, karena bangsa Israel masih jadi jajahan juga, akhirnya di situ apa? Di situ kita bisa lihat bahwa Raja Kores digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengutus supaya orang-orang Israel yang pada saat itu menjadi orang-orang buangan diangkut pulang, ya, diangkut bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, di sini dengan jelas Bapak Ibu Saudari, kita bisa lihat bagaimana Kores digerakkan oleh Tuhan, dan Tuhan memakai Kores untuk menjadi alatnya membawa keselamatan bagi Israel. Menegaskan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya di dalam mendatangkan keselamatan bagi umatnya, begitu ya. Nah, di dalam bagian ini rekan-rekan semua, kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan menggerakkan sesuatu, maka kita bisa lihat Tuhan itu bekerja dengan begitu total, begitu ya. Sebentar rekan-rekan, ini saya harus balas dulu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi di dalam bagian ini Tuhan tidak hanya mengutus bangsa Israel atau bahkan membebaskan bangsa Israel, tapi juga apa? Tapi Tuhan juga membekali mereka, gitu ya. Bahwa Tuhan membekali mereka dengan berbagai perbekalan yang ada di situ, begitu ya. Bahwa ada ada yang namanya perbekalan perbendaraan, gitu ya, bokor-bokor emas dan juga segala jenisnya di situ. Ini kenapa dikembalikan? Karena ini adalah sebetulnya barang yang dijarah sebelumnya. Dijarah dari mana? Dari Bait Allah. Dan ketika bangsa Israel disuruh pulang, ini kan sebenarnya untuk membangun sebuah wilayah di sana, khususnya membangun Bait Allah. Nah, di dalam bagian ini kalau kita bisa lihat, ini menjadi titik di mana Israel mulai berubah menjadi
menjadi bangsa yang lebih baik. Karena apa? Karena bangsa Israel di sini sudah disadarkan akan kesalahan mereka. Kesalahan mereka yang membuat mereka mengalami pembuangan. Nah, ketika mereka sudah sadar, Tuhan sudah membebaskan. Di sini Tuhan memakai Raja Kores untuk semakin menyatakan, yaitu apa? Dia bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk mendatangkan keselamatan. Dan ketika mereka dibebaskan secara fisik, ini juga menjadi sebuah tanda di mana bangsa Israel kembali untuk memenuhi kerinduan mereka pulang ke tanah air. Gitu ya. Kembali ke tanah air mereka dan menjadi sebuah awal momen di mana mereka akan memulai hidup yang baru. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, yang mau kita ajarkan kepada anak-anak adalah bahwa Tuhan juga kadang memakai kehidupan kita seperti itu. Mendatangkan kesempatan yang namanya kesempatan kedua. The second chance. Nah, di dalam bagian ini, rekan-rekan, melalui apa yang ada di dalam firman ini, kita mengajak anak-anak untuk apa? Menghayati bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan, itu benar-benar menjadi kesempatan untuk menyadarkan dan mengingat bahwa Tuhan adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan mereka dan senantiasa menyertai mereka. Ketika Tuhan membebaskan, maka ini menjadi tanda kesetiaannya, menjadi tanda bahwa Ia mengajak mereka untuk mau berubah, bertobat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, rekan-rekan, ini yang semakin ditegaskan di dalam ayat hafalan kita, di mana ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-19. Ya, yang bagian ini saja nih. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Yang senada dengan panggilan ini, panggilan cerita ini untuk mengajak mereka benar-benar bertobat dan hidup baru menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Lagu-lagu pendukungnya ada di sana. Silakan bila mana ada pertanyaan terkait bahan maupun ayat hafalan. Ini untuk semua kelas ya rekan-rekan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ini ayat hafalannya untuk semua kelas. Ada pertanyaan atau tambahan? Silakan. Aman semua rekan-rekan? Aman, Pak. Oke, kalau aman maka kita masuk kepada bagian aktivitas. Untuk kelas Daniel, Esther, Daud, aktivitasnya ini bisa dilihat ya. Kalau untuk yang kelas Daniel mungkin bisa dibantu orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dihubungkan saja gitu ya, antara cause and effect begitu ya, antara sebab dan akibat. Apa akibatnya, apa sebabnya. Yang sebelah kiri kan, sebelah kiri itu perbuatannya gitu ya. Yang sebelah kanan kiri contoh perbuatannya, sebelah kanan perbuatan buruknya. Begitu ya. Sebab dan akibatnya gitu, kiri dan kanan. Nanti rekan-rekan silakan digunakan untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud. Aktivitasnya yang ini. Lalu untuk yang kelas kelas Yeskiel sampai dengan Musa, aktivitasnya yang ini, rekan-rekan, gitu ya. Menulis dalam selembar kertas kebiasaan buruk, satu sebelah kiri, misalnya kebiasaan buruknya apa aja. Ya, di sini pokoknya ikutin aja ini ya. Mau di rumah, di sekolah, di gereja, dan segala macamnya. Nah, sebelah kanannya itu cara mereka untuk mengubahnya, rekan-rekan, gitu ya. Itu untuk aktivitas kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Ada mau ditanyakan untuk aktivitas rekan-rekan? Aman semua? Aman, Ya? Pak. Kalau Oke. saya aman. Kasih menit. Aman, Pak, aman. Ya, Putri. Baik, jadi diingat lagi ya rekan-rekan, aktivitas Yeskiel sampai dengan Musa yang ini. Lalu untuk aktivitas Daniel, Esther, Daud, ini yang ini. Begitu ya, rekan-rekan. Oke, kita lanjut ke minggu depannya. Minggu depannya dengan tema
Yuk lakukan bersama Tuhan. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14 untuk bacaan Alkitabnya. Saya juga sudah menyiapkan scan-nya. Tadi orang pertama saya sudah dapat begitu ya. Untuk Kak Tri ayat 1 sampai dengan ayat 7 begitu ya. Ayat 1 sampai dengan 7 Kak Tri silakan. Nah, kita cari orang kedua. Ayat 8 sampai dengan ayat 14. Siapa yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau membacakannya? 8 sampai 14. Ada di depan scannernya. Oke, Kak Romai, 8 sampai 14. Silakan, Kak Tri, ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7, seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepala iman besar Yosua bin Yozadak, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Silakan, Kak Romai. Ayat 8, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu Jerubabel bin Shealtiel dan imam besar Yosua bin Yozadak dan semua orang yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan. Demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Jerubabel bin Shealtiel kepada kepala daerah Yehuda dan semangat imam besar Yosua bin Yozadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ya, Demikian terima firman. kasih rekan-rekan semua. Baik, kalau kita lihat rekan-rekan, ini merupakan, kalau kita bicara kitab Hagai begitu, ini adalah kitab yang memang konteks yang ditulis itu pasca pembuangan. Jadi sudah kembali. Dan ini ada beberapa clue menarik kalau kita lihat. Kalau di sini sudah dikatakan itu yang namanya kepala daerah Yehuda, setingkat gubernur, si Jerubabel bin Shealtiel itu, begitu ya. Lalu juga ada Yosua, itu memang imam besarnya, Yosua bin Yozadak. Nah, kalau kita lihat kenapa di situ digunakan kata kepala daerah, ya, kepala daerah atau setingkat gubernur, karena rekan-rekan pasca
kembalinya orang Israel ke tanah mereka, itu Israel tidak lagi menjadi sebuah kerajaan yang merdeka. Ini ada lagi di sini pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Raja Darius ini ya penerusnya Kores begitu ya kalau kita ingat. Raja Persia lagi, Darius ya. Nah, ini menjadi tanda bahwa pada saat itu, sejak zaman itu, Israel yang tadinya kosong memang sekarang sudah didatangi, sudah diisi orang lagi. Namun dia tidak lagi menjadi tanah yang merdeka, melainkan menjadi wilayah jajahan kerajaan Persia. Nah, disinilah dilantik beberapa orang. Jadi walaupun tetap walaupun dia menjadi jajahan Persia, tapi gaya pemerintahannya kurang lebih dibuat seperti pada waktu zaman Israel merdeka. Ada pimpinannya yang setingkat gubernur itu, tapi di situ juga selain gubernur ada imam besar. Kenapa? Karena memang buat orang Yahudi pemimpin utama mereka adalah imam besarnya gitu. Makanya nanti zaman Yesus lahir kan imam besarnya ada dua, something yang out of the extraordinary, out of the box ya, sesuatu yang di luar normal. Kok bisa ya? Karena urusan kerajaan sudah bukan lagi menjadi jabatan yang 100% pure, tapi juga sudah mulai 50-50, jabatan yang mengawasi rohani tapi juga ada bagian untuk urusan politiknya. Nah, di dalam bagian ini, rekan-rekan semua, kalau kita lihat, ini terjadi pasca Raja Kores mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Bacaan yang minggu ketiga. Memang betul, mereka sudah mulai bangun bait Allah. Tapi kalau kita baca kitab Ezra, pembangunannya terhenti. Kenapa? Ada dua minimal tantangannya. Pertama, tantangan eksternal. Musuhnya banyak. Gitu ya, karena memang tanah itu sudah lama kosong, akhirnya banyak yang bermukim di situ, membuat perkampungan ya seperti biasa gitulah ya. Akhirnya mereka diserang lah sama warlock itu. Lalu yang kedua, tantangannya juga dari mana? Dari diri mereka sendiri, dari internal orang-orang yang dibawa pulang oleh Ezra ini. Memang Bapak Ibu Saudari, orang Israel ini dibawa pulang pada zaman pemerintahan Raja Kores. Tapi menurut hasil penelitian, yang pulang ini sebenarnya yang tidak berhasil di kerajaan itu. Begitu ya. Kalau kita ingat ada figur-figur seperti Daniel, ada figur-figur seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berhasil dalam tanda kutip. Nah, yang pulang ini adalah yang nasibnya kurang baik sebenarnya. Jadi ya sudahlah, daripada saya di sana nggak jadi apa-apa, saya pulang. Mental mereka tidak sekuat orang-orang yang ada di sana. Nah, ini yang membuat akhirnya pembangunan mengalami berbagai tantangan. Baik tantangan eksternal yang memang dihajar dari luar, tapi juga tantangan internal mereka. Karena apa? Mereka akhirnya menjadi orang yang selfish, begitu ya, sibuk untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, di dalam bagian ini, rekan-rekan, kalau kita lihat setelah Kores terjadi kan memang akhirnya dilanjutkan oleh Darius. Ezra yang pertama memimpin kurang berhasil, dilanjutkan oleh kepemimpinan yang kedua, namanya Nehemia. Nehemia sama Raja Darius itu kalau tidak salah kurang lebih sejaman gitu ya. Nanti bisa dicek saya punya penjelasan yang di kitab Ezra dan Nehemia, edisi sersan di YouTube kita. Nah, di bagian ini kalau kita lihat Tuhan berbicara kepada Zerubabel dan Yosua melalui Nabi Hagai. Berarti pada saat itu rekan-rekan sudah ada orang yang ditunjuk oleh Raja Darius ya, menjadi orang yang setingkat gubernur lah di daerah Yehuda itu. Ada imam besarnya juga yang sudah ditunjuk. Nah, di sini Nabi Hagai berbicara. Apa yang hendak dibicarakan oleh Tuhan lewat Nabi Hagai? Yang pertama adalah pembangunan bait Allah. Melanjutkan karya yang sudah dicita-citakan sejak zaman Ezra, lalu juga zaman Nehemia. Karena kenapa ini harus disegerakan? Karena umat pada saat itu merasa belum perlu. Ya. Walaupun perbekalan ada, tapi belum perlulah kita bikin yang kayak gitu. Nah, di sini Tuhan menegur melalui Nabi Hagai bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Gak boleh dibiarkan terbengkalai. Apa yang sudah dibangun itu harus diperbaiki. Harus benar-benar dibagusin lah. Kalau bisa ya kerjain total. Setengah-setengah, di tengah jalan berhenti. Gitu ya. Ini harus istilahnya dikerjakan dengan baik. Makanya di sini kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudari, kita bisa lihat ada keterangan yang menarik di ayat 14. Tuhan membangkitkan semangat. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut namanya ini sebenarnya udah gak semangat.
tetapi Tuhan di situ bekerja untuk membangkitkan semangat mereka, begitu ya. Untuk tidak lagi mengerjakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Dan mereka tidak lagi mengerjakan dengan kekuatan sendiri, tapi mengerjakan dengan kekuatan Tuhan. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Yang mau kita ajarkan adalah supaya anak-anak menaati pesan Tuhan. Kalau mereka juga menaati, maka taatilah dengan total, jangan setengah-setengah, gitu ya. Kalau kalian memang mulai mengerjakan panggilan Tuhan, lakukan itu dengan sepenuh hati dan jangan setengah-setengah. Dan juga yang kedua poinnya, kalau kalian melakukan tugas dan panggilan kalian, karya pelayanan apapun yang kalian lakukan di rumah, di sekolah, bahkan di gereja, jangan lakukan untuk kepentingan sendiri dan dengan kekuatan sendiri. Tapi apa? Lakukan bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita melakukan segala sesuatu bersama Tuhan, pasti kita akan melakukannya dengan penuh semangat dan juga tidak hanya melakukan setengah-setengah, tapi benar-benar mengerjakannya sampai selesai. Sebab Dialah yang mengawali, Dia juga yang akan menyelesaikan. Nah, ini yang semakin ditegaskan lewat ayat hafalan kita yang diambil untuk semua kelas dari Yesaya 41 ayat 10a. Gitu ya. Yang ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau nggak salah, kita pakai yang full aja lah. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu, aku akan meneguhkan. Nah, kalau nggak, dan endingnya itu kalau nggak salah akan memberi kemenangan. Kalau nggak salah kata-katanya gitu. Jadi kita pakai ayat hafalannya Yesaya 41 ayat 10 full. Nggak cuma A aja. Dan juga tolong bacaan ininya disesuaikan dengan TB2. Lagu-lagunya ada di sana. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk bagian ini, ayat hafalan, lagu pendukung, dan juga materi? Aman semua? Pak, ayat hafal ayat 10a panjang loh, Pak. Ayat 10, Kak. 10-nya semua aja kalau enggak. Iya, maksudnya ayat 10 itu panjang loh, Pak. Ini enggak? Coba kita Jangan lihat. takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membantu engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Panjang ya, Kak? Segitu? Apa mau di korting kah? Yang ini 41:10a ya. Janganlah 41:10 cuman sampai janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Gitu. kayaknya Atau mau mah itu aja? 10a juga udah menegaskan penyertaan Tuhan sih, Pak. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kayaknya udah cukup. Oke. Nggak tahu kalau di kelas besar ya, Pak. Kalau di kelas kecil kayaknya aku kepanjangan gitu. Oke, kalau gitu kita bagi dua aja. Untuk kelas Daniel sampai dengan Daud itu ayat 10a gitu ya. Yesaya 41 ayat 10a sampai bagian yang sebab aku menyertai engkau. Kelas Yehezkiel sampai Musa berarti itu sampai habis. Aku akan sampai yang bahkan akan menolong engkau. Gimana kalau gitu rekan-rekan? Ya, Pak. Siap, Bu. Sepakat ya semua ya? Oke. Pak. Berarti ayat hafalannya kelas Daniel, Esther, Daud itu Yesaya 41 ayat 10a sampai di situ. Yang Yehezkiel sampai Musa berarti 41 ayat 10 full. Ya, kan. Lagu pendukungnya ada di sana. Untuk aktivitas, mana pula aktivitas kita ini? Oke. Tadi saya lihat ada yang bagus kok. Tanya. Ini yang gampang. Nah, ini apa namanya, pola diorama nih kayaknya oke sih buat dibagiin aja kayaknya ya, kelas Daniel sampai dengan kelas Daud, pola diorama gitu ya, atau ya dibagikan yang ini juga oke lah gitu ya. Nah, ini cuman rekan-rekan notes-nya adalah di apa namanya, di rumahnya ini, di atapnya dituliskan ayat hafalannya begitu ya. Rumahnya seperti ini,
dituliskan ayat hafalannya di atas, ditempelin gitu. Ribet nggak ini kalau buat kelas Daniel, Esther, Daud? Paling ayat, ini kan gambar nanti di print gitu ya Pak ya? Tadinya saya kebayangnya sih dibikin jadi 3D gitu Kak, cuman kayaknya ribet ya, mending di print aja kali ya. Ribet sih Pak. Oke, Ya berarti Kak, kita, dulu Kak. ya. Oke, berarti kita gambar ini aja kali ya, gambarnya di print, paling nanti si apa namanya si atasnya ini atapnya dibikin jadi putih, terus ditulisin ayat hafalannya. Atau mau ditempel ayat hafalannya jadi ada satu lembar tersendiri. Gimana rekan-rekan? Kelas Daniel, Esther, Daud. Nempel aja kayaknya Esther Pak. ditempel aja, Pak. Tempel aja ya. Jadi ayat hafalannya tinggal ditempel di atapnya gitu ya. Ya, ya. Daniel, Esther, Daud. Oke, seperti itu aktivitasnya untuk Daniel, Esther, Daud. Lalu yang Yeskiel sampai dengan Musa, ini saya agak berat ini kalau ini. Kita daripada bikin model rumah, mendingan bikin jadwal. Nah, ini nih. Berani kan poinnya adalah belajar mengatur waktu dan baik dan mengutamakan dengan Tuhan. Kalau begitu aktivitasnya adalah kita mau mengajak mereka bikin jadwal gitu ya, jadwal dalam kehidupan mereka. Bikin schedule. Saya dulu kayaknya zaman SD itu pelajaran yang sering dah. Soalnya saya ingat itu pelajaran SD saya. Bikin jadwal kehidupan, katakanlah let's say dari jam berapa gitu ya, ada jamnya. Sebelah kiri itu kolom jam, sebelah kanan itu adalah kolom kegiatannya. Cuma rule of the game-nya, aturan mainnya adalah harus disisihkan dulu. Kapan dia mau baca Alkitab? Dalam seminggu itu, ya, kita bikin aja 7 schedule gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Let's say kayak gitu. Atau mau dimulai dari minggu dulu. Nah, minggu ini susah. Ya udah, kita mulai dari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya, bikin 7. Nah, rule of the game-nya adalah kita bikin jadwal kehidupan kita, tapi 3 ini mesti ada. Pertama, baca Alkitab. 2, kapan berdoa. Dan yang ketiga, ini mengasihi sesama, kita bisa ganti dengan yang namanya saat teduh. Gitu ya, rule of the game-nya itu 3 itu mesti ada. Nah, mereka nanti tinggal nyusun jadwalnya. Di sebelah kiri itu timetable-nya, sejam-sejam lah katakanlah. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 11 gitu ya. Kalau memang ada sekolah, nah itu tinggal dirapel aja sekolah gitu ya, dari jam berapa, startnya sampai jam berapa. Nah, sekolah apa. Ini kenapa saya mengajarkan supaya anak-anak sedini mungkin bisa menjadwalkan kehidupan, karena rekan-rekan saya memperhatikan nih kehidupan mereka-mereka yang sudah remaja, bahkan sekarang remaja gitu ya. Kesulitan terbesar anak-anak remaja, pra-remaja yang memang jadi skop pelayanan kita zaman sekarang adalah itu mereka kesulitan untuk menjadwal. Makanya budaya begadang itu sudah anak-anak, kalau dulu zaman saya itu mungkin masih anak-anak kuliahan lah yang sering begadang. Anak SMA begadang kalau yang gila bola. Udah gila bola, dia suka Liga Eropa, itu pasti begadang gitu ya. Tapi kalau yang kuliah rata-rata pasti begadang. Kalau yang kuliah, normalnya di usia-usia kuliah lah mulai begadang. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu Saudari, anak SMP aja udah mulai begadang. Begitu ditanya kenapa begadangnya, sederhana jawabannya, main game. Nah, mungkin juga sudah nyampe ke anak-anak SD. Nah, ini kan juga harusnya jadi keprihatinan kita ya. Selain daripada kita mungkin mengingatkan orang tua atau juga orang tua yang mungkin sudah habis akal mengingatkan, kita bisa menolong dengan apa? Membantu mereka untuk menjadwalkan segala sesuatu. Jadi mereka tahu kapan mereka harus berdoa, kapan mereka harus baca Alkitab, kapan mereka harus renungan, itu udah terschedule. Kalau kehidupan mereka terschedule, pertama kualitas hidup mereka akan lebih baik. Ya, kita nggak berbicara di sekarang. Berbicaranya nanti mereka kalau udah SMP, bahkan SMA, bahkan kuliah, dan bahkan ketika mereka sudah berkeluarga. Ya. Mereka kualitas hidupnya pasti akan lebih baik. Dan yang kedua, rekan-rekan, pasti mereka juga kesehatannya akan lebih baik. Karena anak-anak sekarang itu kalau kita lihat
mudah sekali untuk terpapar penyakit. Nah, itu gara-gara pola hidup dan juga pola konsumsi. Nah, ini yang mau kita ajari. Kita mengajak mereka untuk bikin schedule. Rule-nya 3 itu harus sudah ada, gitu ya. Doa, baca Alkitab, dan juga saat teduh. Jangan lupa juga untuk makan dan mandi. Ya, dan jangan lupa untuk tidur, 6 item. 3 ini yang duluan, 3 item sisanya ini yang poin keduanya. Mereka harus juga menjadwalkan tidur mau berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan sampai kemalaman mereka tidur. Termasuk kenapa di situ juga ada hari Sabtu yang dijadwalkan, karena mereka hari Minggunya ada. Nah, Minggu juga mesti dijadwalin. Bangun jam berapa, sekolah Minggu jam berapa, pulang ngapain ini, itu kapan mau belajar, persiapan Senin, dan segala macam. Itu untuk anak yang kelas Yeskiel dan Musa. Aktivitasnya membuat jadwal dengan rule yang seperti itu. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Aman semua? Oke, kalau tidak ada respon berarti saya anggap aman. Jadi diingatkan sekali lagi rekan-rekan, untuk yang kelas Yeskiel dan Musa aktivitasnya membuat jadwal, schedule. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sampai minggu depan berarti benar. Sampai minggunya minggu depan. Karena minggu ini nggak mungkin, mereka udah nanggung. Jamnya bikin schedule-nya nanggung gitu ya. Mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bikin kayak gitu, schedule di sini satu hari itu ada 2 kolom, berarti jam, lalu di sini aktivitas gitu ya. Jamnya skalanya sejam aja gitu ya. Di sini aktivitasnya seminggu. Gitu. Jangan lupa di bawahnya ada tulisan di situ ya. Tulisannya apa? Ayat hafalannya di bawah jadwal itu. Nah, untuk yang kelas yang kelas Daniel Esther Daud. Nah, ini rumahnya jangan lupa ditempelin ayat hafalannya. Gitu ya. Itu yang dari Esther. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke minggu kelima, last but not least, gitu ya. Minggu kelima kita, mana nih? Ah, ini dia. 1 orang cukup kayaknya. Dengan tema berbuah-berbuah. Kayak lagu ini ya. Oke, 30 November dengan tema berbuah-berbuah, bacaannya sangat pendek, jadi 1 orang aja cukup begitu ya. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Silakan 1 orang sukarelawan atau sukarelawati yang dengan rela hati dan tanpa paksaan hendak membacakan, silakan. Sudah tersedia di tayangan kita ayat Alkitab. Siapa mau bantu? Saya Pak. Ya, silakan. Yesus Bu Santini ya? Oke, Bu Santini. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di pinggir jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa. Kamu akan menerimanya." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Bu Santini. Baik, rekan-rekan, ini kisah Alkitab yang secara personal gitu ya. Buat saya ini
unik gitu ya. Kenapa unik? Karena di sini kan kalau kita baca, kita bisa lihat sisi kemanusiaan Yesus yang begitu kuat. Kalau kita membaca secara singkat, di situ kita bisa lihat Yesus merasa lapar. Fine, ya. Yesus merasa lapar. Ini menunjukkan bagaimana Yesus 100% manusia juga, selain 100% Allah. Dia merasa lapar. Di pinggir jalan melihat pohon ara, ya, buah yang umum lah. Ya, tapi dia lihat pohon gitu ya, berharap orang ketika melihat pohon dalam kondisi lapar, berharapnya adalah ada buahnya di situ. Cuman apa? Ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Jadi ini ibarat kata rekan-rekan, kalau kita lapar, kita pergi, kita lagi jalan ini tiba-tiba lapar, adalah warung makan di situ. Begitu kita nengok ke warung makannya, ternyata warung makannya walaupun buka tapi tidak ada yang dijual gitu ya. Ya istilahnya mau ngapain gitu ya, buka warung makan tapi kok tidak ada yang dijual. Nah, ini kurang lebih kondisi Yesus juga begitu. Dia sedang merasa lapar, berjumpa dengan pohon ara, sebuah pohon yang memang umum ya di daerah Israel sana, dan buahnya juga dikonsumsi. Nah, dia ketemu di sana, tapi apa, dia nggak ketemu apa-apa. Istilahnya orang tuh udah lapar gitu ya, terus melihat pohon nggak ketemu apa-apa, ya agak emosi pada saat itu. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana Yesus mengutuk, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, ini bisa ditafsirkan dengan berbagai rupa penafsiran, rekan-rekan. Tafsir yang paling umum mengatakan bahwa ya karena Tuhan Maha Kuasa, begitu dia ngomong, ya kalau orang yang ngomong gitu ya, oh masih bisa ya 50-50 lah, kayaknya antara benar dan tidak. Tapi kalau Tuhan yang ngomong nggak akan berbuah, ya istilahnya mau buat apa lagi saya hidup. Pohon ara itu akhirnya merasa putus asa dan ya sudahlah, kering pada saat itu. Ya. Atau tafsiran yang kedua, rekan-rekan, ini sebenarnya sebuah satir. Satir apa? Gambaran umat Israel pada saat itu. Harusnya mereka berbuah, harusnya mereka menjadi berkat, tetapi ini justru nggak jadi berkat. Dikutuklah oleh Tuhan. Udahlah, nggak usah berbuah sekalian. Kering. Makanya di situ kalau kita lihat apa yang terjadi membuat para muridnya tercengang. Dan disitulah momen Yesus memakai segala sesuatu yang dia lakukan untuk menjadi alat pendidikan. Ya. Makanya Yesus itu, rekan-rekan, kalau ditanya apa misi Yesus di dunia ini, cuma dua. Yang pertama dia menyembuhkan, ya, memulihkan. Yang kedua, dia mendidik. Ya. Dia mendidik dengan cara dia memulihkan. Dia memulihkan dengan cara mendidik. Itu kurang lebih yang Tuhan Yesus lakukan. Termasuk pada saat ini. Begitu dia mengatakan hal itu kepada pohon ara, Yesus menggunakan itu sebagai kesempatan untuk mendidik para muridnya. Ayat 21 dengan jelas dikatakan, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan, tapi juga berkata, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut. Dan di sini menegaskan poin di ayat 22. Jika kamu percaya apa saja kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Berarti pada saat itu para murid dan juga bangsa Israel secara umum tidak percaya 100% sama Tuhan. Mereka tidak mengarahkan hati mereka untuk percaya sama Tuhan. Mulai mendua. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak lagi menjadi pohon ara yang berbuah, tapi menjadi pohon ara yang walaupun pohonnya oke, gitu ya, cuma nggak ada buahnya. Ya mau buat apa kalau pohon yang harusnya berbuah, pohon buah yang kita tunggu hasilnya, tidak berbuah sama sekali. Ibarat kata punya pohon pisang, kita udah tunggu ini pohon pisang nih, wah ini berbuah nih, kayaknya tahun ini bisa nih buat diserahkan ke Pentakosta. Tidak berbuah, udah dipupukin, udah diapain, tidak berbuah, potong saja. Ya. Itu yang Tuhan lakukan. Dia langsung mengutuk pohon itu, dan juga seketika itu juga keringlah pohon itu. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, rekan-rekan semua, kita melalui perumpamaan ini mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa mereka itu adalah pohon ara milik Tuhan. Mereka adalah pohon ara milik Tuhan yang dirawat oleh Tuhan. Mereka dicukupkan, mereka diberikan nutrisi oleh Tuhan. Sudah seharusnya mereka berbuah.
Karena apa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, mereka memiliki relasi yang intim dengan Allah. Tuhan tidak menghendaki doa-doa dengan kata-kata yang indah atau ritual yang rumit. Justru Tuhan menghendaki hati yang sungguh-sungguh mencari kehendak-Nya. Melalui firman ini kita mau mengajak anak-anak untuk bersama-sama mencari kehendak Allah dalam setiap ibadah. Supaya kita semakin berbuah dan menghasilkan buah-buah roh yang nyata, yang tidak hanya nyata tapi juga dapat dinikmati oleh orang, mendekatkan orang-orang untuk semakin mengenal. Apa ini yang semakin dinyatakan juga lewat ayat hafalan kita. Ini ayat hafalannya bisa dalam bentuk lagu gitu ya, apalagi ini minggu kelima kan. Jadi minggu kelima kan ini beberapa kelas digabung begitu ya. Kalau saya lihat line up-nya Yeskiel digabung dengan Daud gitu ya. Daniel sendiri, Esther sendiri, dan Yeskiel dengan Daud, lalu Musa dengan Immanuel kelas 7, lalu yang Immanuel kelas 8 itu akan bergabung ke remaja. Nah, ini bisa menjadi bahan kita gitu ya. Untuk ayat hafalannya rekan-rekan bisa di versi nyanyi silakan gitu ya. Karena ayat hafalannya dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang ini jadi bahan sal kita kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu. Gitu ya. Lagu-lagu pendukungnya ada di sebelah kanan layar saudara begitu ya. Dan untuk bagian ini lagu pendukung ayat hafalan dan juga materi, ada yang mau ditanyakan silakan rekan-rekan. Aman semua? Aman, Pak. Ya, kasih Bu. Oke, rekan-rekan, untuk aktivitasnya kita mulai dari Daniel dan juga Daniel dan Esther. Daniel dan Esther aktivitasnya yang ini gitu ya, mengingatkan mereka untuk terus berbuah seperti pohon ara yang baik. Untuk Yeskiel dan Daud aktivitasnya yang ini ya. Cuman supaya teknisnya lebih gampang rekan-rekan, ini kayaknya bisa dibikin, ini kayaknya rada riweuh ya gitu ya. Kalau mau ini aktivitasnya, jadi kita bikin ini aja ayat hafalan di print gitu ya. Cuman si buah-buah rohnya itu dititik-titikin supaya anak-anak bisa ngisi sendiri. Gitu ya. Kalau ini kan konsepnya sama gitu ya. Kalimatnya yang buah-buah rohnya itu dititik-titikin aja. Jadi nanti anak-anak menulis di sana kelas Daud dan juga kelas Yeskiel gitu ya. Jadi buah rohnya ditulisin di sana supaya kalau kita bikin kayak gini kan rada ribet gitu ya. Nanti yang print aja Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 titik. Buah roh adalah 1 2 3 4. Ah, itu kan kasih, sukacita dan seterusnya itu kan ada tuh. Nah, kita itunya di titik-titikin aja supaya anak-anak bisa nanti ngisi sendiri begitu ya ayat hafalannya itu. Nah, lalu untuk yang kelas Musa dan Immanuel bawah ini aktivitasnya studi kasus. Ya. Sekali-kali main studi kasus asik juga sih gitu ya buat anak-anak kelas Musa dan juga kelas Yeskiel karena kan mereka harusnya sudah kognisinya sudah berkembang begitu ya. Mengajak mereka juga bisa gabung gitu. Jadi nanti bahannya yang ini aja. Nah, aktivitasnya seperti ini rekan-rekan gitu ya. Skenarionya gimana seperti ini. Nah, ini gimana dalam kondisi-kondisi itu buah-buah roh itu bisa diterapkan. Begitu ya. Nah, akhiri dengan refleksi. Itu mungkin rekan-rekan untuk aktivitasnya. Ada yang mau ditanyakan atau mau direvisi? Silakan. Pak Sam, Ya, silakan Kak. maaf tadi yang Yeskiel sama kelas Daud itu aktivitasnya dipisah maksudnya? Atau Enggak gimana? sih. Jadi satu kan? Jadi yang ini kan? Iya. Yang ini kelas Daud sama Yehes. Iya. Oh, kalau gini bisa nggak ya Pak? Kan nanti kan gabung ya. Jadi anak-anaknya kalau misalkan bagi kelompok aja sama sih kayak Pak Sam bilang nanti mereka isi kita nulisnya buah-buah roh itu apa mereka isi gitu. Tapi
Jadi bagi kelompok gitu, jadi mereka bisa mikir bareng-bareng gitu, nggak sendiri. Nah, kan rame. Iya sih, rame ya. Boleh sih Kak, kalau dibagi kelompok, oke juga sih. Kita Jadi kerja kelompok sama-sama gitu kan. Cuman kelompoknya ya jangan semuanya Daud, jangan semuanya Yeskel di random aja gitu ya. 2 kelas iya, itu masuk gitu. iya, nanti pakai kertas agak gede terus berwarna, nanti anak-anak nulis gitu apa aja buah roh gitu. Boleh, boleh. Itu oke juga tuh Kak. Oke, Pak. Oke, sip. Jadi yang Yeskel dan Daud itu seperti itu ya aktivitasnya. Yang lain ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada kita review lagi untuk aktivitas minggu kelima. Kelas Musa, eksklusif kelas Musa dan juga Immanuel kelas 7, karena itu digabung aktivitasnya yang ini. Gitu ya. Daud dan Yeskiel, seperti yang tadi dibicarakan, nanti akan dibagi kelompok. Menuliskan buah roh, kita lihat kalimat 22 sampai dengan 23. Daniel Esther yang ini, gitu ya, bagikan aktivitas ini, gitu ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi masih rekan-rekan? Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk persiapan berikutnya, untuk materi bulan Desember 1 dan 2, minggu pertama dan kedua Desember, itu kita akan persiapan tanggal 22 November. Ya, tanggal 22 November hari Sabtu, seperti biasa jam 7 malam gitu ya, rekan-rekan. Kita persiapan guru sekolah minggunya seperti biasa, 22 November jam 7 malam. Jadi gini. Oke, saya bikin dulu notes-nya di sini. Persiapan GSM 1900. 22 November. Itu untuk materi minggu pertama dan juga minggu kedua bulan Desember 2025. Gitu ya, rekan-rekan. Jangan lupa untuk draftnya ya, rekan-rekan, dan juga mohon jangan lupa untuk dilihat lagi tayangan ulangnya di YouTube-nya GKI Cicuru. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan, rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita mengakhiri persiapan ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami, dan biarlah apa yang kami persiapkan ini boleh semakin Kau sempurnakan dalam kehidupan keseharian kami ya Bapak. Jika sebentar kami juga akan melanjutkan kehidupan kami dengan berbagai aktivitas kami, kiranya Tuhan yang atur agar setiap langkah hidup kami maupun aktivitas yang kami kerjakan semuanya memuliakan nama-Mu saja. Dan juga untuk esok hari kami menyerahkan pelayanan kami ya Bapak di sekolah minggu, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Dah. Selamat malam semuanya. Aku langsung keluar ya.